apa yang mereka yakini yang menjadi barometer pertimbangan dari perbuatan-perbuatan mereka. Seperti yang dinasihatkan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ketahuilah kalau ada bagian terkecil di muka bumi ini, di laut atau di bumi, Allah bisa datangkan itu semua. Ya, Allah bisa datangkan itu semua. Menanamkan anak itu agar takut kepada Allah, benar-benar merasa diawasi oleh Allah SWT. Ya, dan menjadikan Allah SWT sebagai tolak ukur dari setiap gerak-gerik perbuatan yang mereka lakukan. Ya. Ini para asatidah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa juga dalam mendidik anak-anak tauhid juga kita secara pribadi sebagai pengajar juga belajar tauhid dengan baik dan benar. Ya, apa yang menjadi kesyirikan, macam ragamnya. Ya. Macam ragamnya dan kenapa itu dikatakan sebagai syirik. Apa sih syirik itu? Ya. Dan kita harus paham kenapa itu dikatakan sebagai penyekutuan kepada Allah. Seorang bergantung, bersandar kepada jimat atau hal-hal yang tidak berhak untuk dijadikan sebagai ketergantungan. Kenapa itu sebagai kesyirikan? Syirik itu apa? Kitanya harus paham. Apa itu syirik? Apa sih menyekutukan Allah? Apakah menyekutukan Allah hanyalah seorang ruku atau sujud kepada berhala? Nah, itu kan kita harus memiliki pemahaman yang baik juga tentang tauhid ini. Sehingga dengan pemahaman yang baik ini kita bisa memberikan pemahaman yang baik juga kepada anak-anak itu tentang tauhid dan juga apa yang menjadi lawannya, ya. Kemudian para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir ya mungkin pertemuan ringan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini ya, untuk mengajarkan tauhid juga kepada anak-anak, ya kita menjadi toladan, ya tentunya ini ma'ruf, karena yang namanya anak-anak itu pastinya akan lebih menyerap buat mereka apa yang mereka lihat dari teladan gurunya, terkadang lebih menyerap mereka daripada apa yang mereka dengar daripada pelajaran-pelajaran, ya. Itu mereka lebih menyerap apa yang mereka lihat daripada apa yang disampaikan dari materi. Maka bagi para asatidzah ini harus jadi contoh teladan, ya, dalam berpakaiannya, ya berpakaian mungkin tidak terlalu, tapi paling enggak menjaga batasan syar'i, ya, yang ikhwan, yang akhwat, ya kan dilihat nanti sama anak-anak, gitu, ya. Itu juga bagian dari pendidikan. Bahkan suri toladan juga memiliki bagian besar dalam pendidikan. Betapa banyak 1 dan 2 perbuatan teladan mengalahkan bahkan ratusan teori dan materi, ya. Itu para asatidzah yang dimuliakan Allah, untuk jangan kita lupakan diri kita dalam perbaikan, ya kita mendidik mereka, jangan lupakan diri kita juga untuk kita didik. Jangan lupakan diri kita juga untuk terus meningkat dalam ilmu, dalam pemahaman, dalam ibadah, ya, dalam akhlak. Kita juga harus ada perbaikan, ya. Jangan kita hanya menuntut anak-anak itu meningkat dalam kebaikan, tapi kita melupakan diri kita untuk juga bisa terus memperbaiki diri, memperbaiki ilmu agama kita, keimanan kita, kedekatan kita dengan Allah SWT. Dan ini juga diantara faktor besar keberhasilan kita di dalam mendidik, ya.
Mungkin ini para asatidzah yang dimuliakan Allah yang bisa saya sampaikan ya, ini percakapan ringan ya buat kita sekalian berkaitan dengan awal tahun ajaran baru untuk memompa semangat kita melaksanakan apa yang menjadi tugas kita ini dengan baik ya, dan juga sedikit tentang bagaimana untuk menanamkan tauhid itu kepada anak-anak yang mungkin para asatidzah juga lebih memiliki pengetahuannya daripada saya, tapi itu yang bisa saya sampaikan sedikit, semoga bermanfaat buat kita sekalian ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin sebelum kita tutup, kalau ada yang ingin dipertanyakan dipersilahkan. Min soal, ada yang mau tanya mungkin silahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kita selaku pengajar, ada beberapa program-program yang tentunya sudah kita rakerkan kemarin, dan ada hal yang ingin kita juga tentunya share, sampaikan, dan mudah-mudahan nanti bisa menjadi pencerahan pedoman buat kami terkait dengan tarbiyah buat anak didik kita. Di sini kita ada program namanya sholat duha dan juga sholat duhur berjamaah, karena anak-anak baru sampai jam 1, jam 2 itulah nantinya kalau sudah tidak masa pandemi. Nah, terkait dengan itu kemarin kami masih bingung bagaimana tata cara pelaksanaannya kira-kira nantinya. Karena kemarin sempat kita mewacanakan sholat duhanya dijaharkan sampai sholat duhur juga. Kemarin juga kita agak bingung juga apakah dibawa ke sini berjamaah dengan warga komplek atau nanti setelah baru kita ajak untuk sholat dan yang lainnya. Nah, ini satu pertanyaan yang inti yang ingin kita dapatkan nasihat dari masukan. Ya. Ya, pertama untuk sholat duha ya kan. Sholat duha tentu dikerjakan nggak berjamaah, dikerjakan sendiri-sendiri. Tapi kita ini posisi sebagai pengajar dan kita sedang mengajarkan anak-anak yang bukan sekedar pengajaran dari pelaksanaan sholat itu, tapi juga apa yang menjadi tata cara pelaksanaan. Karena pastinya anak didik kita beda-beda. Kalau anak kelas 3, kelas 4 mungkin kita kasih waktu untuk sholat duha, mereka bisa kerjakan sendiri, udah tahu bacaannya dan seterusnya. Tapi anak SD kelas 1 terkadang banyak yang belum bisa baca. Ya, kalau memang kita ingin menyatukan mereka di satu bacaan sebagai bentuk praktek, ya kan. Tapi dengan tetap menjelaskan kepada mereka ya sholat duha sendiri-sendiri. Tapi ini di sekolah saja, ya, untuk membantu mereka bacaan-bacaan sholatnya, ya kan, dari tasyahud yang kan kalau mereka biasa, lama-lama mereka hafal. Anak-anak itu ya lebih cepat nyerapnya dengan apa yang mereka lakukan secara rutinitas, ketimbang kita suruh nih baca hafalin, belum bisa. Nah itu nanti udah dewasa. Tapi anak-anak itu ya rutinitas, ya. Jadi sholat itu ketika kita kumpulkan mereka, ya bukan maksud untuk mengada-ngada dalam pelaksanaan sholat duha, tapi itu momen pengajaran kita mengajarkan kepada mereka apa yang menjadi bacaan-bacaan sholat, dari zikir-zikir sholat, ya, sehingga orang-orang yang terlambat, telat menghafal karena ada pengulangan-pengulangan sering seperti ini, akhirnya lama-lama jadi hafal, lama-lama jadi bisa, ya. Jadi saya kira ketika itu yang menjadi tujuan kita, nggak jadi masalah. Bukan maksud mereka melaksanakan sholat duha atau mensyariatkan sholat duha kepada mereka secara berjamaah, enggak. Tapi ini kita dalam rangka mendidik, ya, dalam rangka mendidik. Nah nanti kalau mereka sudah bisa dilepas sholatnya, ya baru sholat duha mereka sendiri aja, udah kelas 6, ya kan, seperti itu. Tapi
Kalau masih kelas 1 SD saya kira pengulangan ini yang penting. Ya, jadi mereka lagi sholat sendiri mereka tahu bacaannya. Dan kita saksikan, kita juga kan ada punya anak ya kan. Itu mereka sholat tahu gerakannya doang, ruku, sujud. Suruh baca nggak bisa, bacaannya nggak bisa. Ya, kadang-kadang cepat, kan sholatnya di rumah cepat. Karena nggak ada yang dibaca, karena belum hafal bacaannya. Itu kelas 1, kelas 2 masih banyak yang seperti itu. Ya, maka momen ini penting tuh untuk kita ulang-ulang kesempatan kita untuk menanamkan agar mereka cepat menghafal apa yang menjadi bacaan sholat itu. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Adapun berkaitan dengan sholat berjamaah di masjid, maka ini harus dipisahkan. Kalau anak-anak yang sudah bisa mengerti, bisa paham, sholat diem, ya kan, nggak berisik, nggak lari-lari ketika sholat, nggak ada masalah saya kira. Tapi kalau enggak, karena kita juga di sini yang sholat bukan hanya anak didik kita, ada jamaah yang lain nanti terganggu, lebih baik kita pisahkan. Entah kita sholatnya di tempat sekolah atau sholatnya nanti setelah bapak-bapak sholat, nah, seperti itu. Karena kita juga dalam membawa anak-anak ke masjid harus kita perhatikan jangan sampai mengganggu orang-orang yang ibadah di sini, ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya. Nah, maka sholat zuhur itu bacaan anak-anak boleh dijaharkan atau diisi? Kalau anak-anak itu masih tamyiz ya, artinya kita mau niatnya adalah pengajaran, nggak ada masalah, insyaallah taala kita jaharkan seperti itu. Ini dalam praktek, misalkan mereka kan lagi diajarin ya, lagi diajarin. Kalau dalam prakteknya sholat zuhur? Kalau mereka prakteknya ke sendiri ya sama kita. Tapi kalau sholatnya di berjamaah tentu mereka biasa sir, karena kan sholat bersama orang-orang gitu. Tapi kalau kita sholatnya hanya kita aja dan juga maksudnya untuk pengajaran, nggak ada masalah untuk kita mereka dijaharkan rame-rame, ya kan. Maksudnya adalah untuk mereka tahu, ya kan mereka belum terkena beban kewajiban sholat. Ketika mereka lakukan itu, mereka juga bukan melaksanakan sholat dalam artian menunaikan, karena mereka belum ada beban sholat. Yang kita lakukan itu pelatihan mereka. Kecuali ketika mereka sholat bersama orang-orang yang dewasa di sini. Ini sholat zuhur ya nggak boleh teriak-teriak seperti itu, nggak usah rame-rame sendiri-sendiri. Tapi ini kita dalam rangka mendidik mereka. Ini waktunya zuhur. Dan mereka di rumah juga belum tentu sholat kan. Seperti itu. Ya kan banyak juga kan akhirnya di rumah belum tentu sholat. Mungkin orang tuanya lupa atau yang lainnya. Tapi kita posisinya di sini adalah sebagai tenaga pengajar pendidik. Ya, kita maksud melakukan itu adalah untuk mendidik mereka sehingga mereka hafal bacaan sholat, mengerti apa yang mereka baca, kan seperti itu. Dan itu perlu pembiasaan di sebagian waktu. Kalau mereka sudah paham, sudah mengerti, ya sudah. Kita nggak perlu lanjutkan itu. Lakukan, jelaskan dari mereka sholat sebagaimana mestinya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Bagaimana dalam pengajaran Al-Quran dengan metode klasikal, terus menggunakan bilangan itu nada. Ini bertujuan untuk memudahkan anak-anak itu memahami dan hafal serta menimbulkan kekompakan dalam konsentrasi dan belajar. Itu mubah saja, Allah alam, itu nggak ada masalah. Ya, kayak di umumnya mengajar anak-anak, ya kan, itu dengan kalimat yang memiliki intonasi. Syair pun akhirnya memiliki intonasi, ya kan. Itu nggak ada masalah, insyaallah taala, ya. Untuk lebih bisa menanamkan mereka cepat hafal, kayak bait-bait ilmu seperti bait-bait nahwu atau yang lainnya pun, ya itu dijelaskan dan diajarkan dengan memiliki intonasi, ya, dan itu agar kita lebih mudah hafal. Saya kira itu nggak jadi masalah, insyaallah taala. Wallahu taala alam. Ya, beliau saat ini guru BTQ nanti soalnya. Iya. Makanya pertanyaannya seperti. Iya. Kesimpulannya juga kan. Iya. Karena
anak-anak kelas 1, 2 ini kan lebih ke metode talqin setiap hafalan, jadi dituntun gitu kan. Mereka mendengar dari apa yang kita baca, mereka nirukan. Kalau kelas 3 mungkin nanti bisa dilepas. Cuma yang saya hadapi itu beberapa tahun kemarin, sepertinya anak-anak kadang-kadang mengalami kebosanan. Itu gimana biar nggak cepat bosan? Ya bosan ya. Bosan itu adalah apa namanya ya, tabiat semua manusia mengalami kebosanan. Kita, saya, anak-anak pun demikian. Dan untuk menanggulangi kebosanan itu ya bisa kita lakukan dengan pindah tempat. Pindah tempat. Iya, pindah tempat. Ganti suasana. Iya, ganti suasana. Ya, atau hal-hal yang baru ya kan, untuk kita menambah penyegaran buat mereka ya bisa. Karena mau nggak mau, bahkan beragama ini pun kata Nabi, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amal punya masa semangat, dan pada masa semangat ada masa futur. Masa kita ngajar pun demikian. Maka kita harus bisa memanage diri kita. Inilah kehidupan yang Allah uji kita dengannya. Ya, tapi kita jangan menyerah dan tenggelam dalam kefuturan atau kebosanan, kejenuhan itu. Makanya kata Nabi, "Wa man kanat fatratuhu ala sunnati faqad ihtada, wa man kana ghairu dzalika faqad halak." Yang ketika masa fatrahnya atau masa futurnya dia di atas sunnah Nabi SAW, dia dapat petunjuk. Kalau dia keluar dari situ maka dia binasa. Ya, anak-anak juga sama mengalami itu. Ya. Jadi bagaimana dulu bisa? Iya. Ya, kalau misalnya gerak sholat gitu, sholat ya mungkin kita ajarkan mereka juga ragam. Misalnya mereka udah hafal subhana rabbiyal azim, kemudian kita ajarkan subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah, ya kan? Karena sesuatu yang baru itu menambah segar dalam pengamalan gitu. Ya seperti itu. Iya. Dan gak harus, kalau kita ajarin yang standar, yang mudah, ya. Tapi pada suatu titik untuk nambah semangat, ya itu diantara hikmah kata para ulama datang dari syariat ini, ragam bacaan untuk kita baca, agar kita terobati kejenuhan itu, sehingga kita bisa terus istiqomah berjalan dan mengamalkan agama ini. Bagaimana caranya agar anak tidak terkontaminasi dengan kata-kata ucapan yang tidak baik yang biasanya diucapkan oleh teman-temannya? Karena biasanya anak sangat rentan sekali dan selalu ada keinginan untuk meniru temannya. Jelaskan kata itu kata yang buruk. Ya, kadang kita kita lupa untuk menjelaskan sama anak ini baik itu buruk. Karena pada akhirnya kita nggak bisa untuk terus menjaga anak-anak ini. Mereka akan berteman, mereka akan bersosialisasi. Ya, apakah kita bisa selalu untuk mengungkung mereka, membatasi mereka? Ya, tentu nggak bisa kita lakukan. Iya benar, kita harus arahkan mereka kepada siapa mereka berteman. Akan tetapi jangan pernah kita lupa, dan ini penting untuk menjelaskan kepada mereka ini baik itu buruk. Ketika mereka dapat informasi yang buruk, kita katakan itu buruk, itu nggak boleh diucapkan. Kadang anak-anak itu ketika meniru dan mengucapkan, dia nggak tahu kalau itu buruk, karena dia sekedar meniru saja, dia nggak tahu kalau itu buruk. Ya, jelaskan kepada mereka, jangan itu buruk, nggak boleh. Ya, sehingga mereka dewasa, ya tahu, oh ya ini buruk, ini nggak boleh, ini perkataan ini buruk, ini perkataan ini jelek, ini perkataan yang bagus. Sehingga kedepannya kita harapkan, ya karena kita memang nggak mungkin akan menjadi terus penjaga mereka, tapi mereka sendirilah yang memiliki filter itu, karena mereka paham, ya mana yang harus mereka katakan, mana yang tidak. Ya jadi ajarkan kepada anak-anak itu, ini kalau perkataan-perkataan yang buruk jangan diucapkan. Yang diucapkan perkataan yang baik saja. Di antara contoh perkataan yang buruk tadi yang kamu katakan tadi itu buruk, itu jelek, nggak boleh diucapkan. Ya, jelaskan kepada mereka. Yang halal itu halal, yang haram itu haram. Kalau haram jelaskan itu haram, ini nggak boleh. Ya.
Jadi nggak ada masalah untuk mengatakan kepada anak tidak boleh, jangan, tidak, nggak ada masalah. Ya, nah kita tegaskan di sini karena ada sebagian orang yang mempermasalahkan dalam mendidik itu nggak boleh dengan kalimat jangan. Ya, ini nggak tepat karena anak-anak itu harus dididik biar dia tahu mana gelap mana terang. Ya, diantaranya adalah dengan melarang mereka. Nabi yang mulia alaihissalam melarang cucunya. Ya, Nabi SAW melarang cucunya dengan larangan yang memang bisa dipahami oleh anak itu, yang menunjukkan ini adalah suatu yang buruk, seperti ketika cucunya memakan korma yang Nabi khawatirkan itu adalah korma sedekah. Kata Nabi, kih, di mana kalimat ini bermakna perintah untuk membuang dan larangan. Ya, larangan. Maka ini para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak ada masalah. Sehingga anak itu tahu, oh ini terlarang, ini enggak boleh. Ya. Ini enggak boleh, ini terlarang. Lihat agama kita, berisi perintah, berisi larangan. Ya. Kalau mereka tidak terbiasa dengan itu, nanti mereka enggak ngerti. Larang mereka, perintahkan mereka, larang mereka. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi anak memang rentan sekali untuk meniru teman-temannya, ya, dan kita tetap membimbing dan mengarahkan mereka kepada siapa mereka harus berteman. Akan tetapi jangan pernah lupa juga untuk menanamkan filter dalam anak-anak itu, mana yang baik, mana yang buruk. Yang buruk itu nggak boleh dilakukan, yang baik itulah yang harus dilakukan, ya, sehingga kita yang juga pastinya akan meninggalkan mereka, kita tinggalkan dalam keadaan kita sudah menunaikan apa yang harus kita jelaskan, karena akhirnya mereka akan berdiri sendiri, berjalan sendiri, dan kita nggak akan bisa terus untuk bersama-sama dengan mereka. Kalau kita sudah memahamkan ini dan mereka paham, insya Allah semoga ada atau tidak adanya kita, mereka bisa menjaga diri mereka. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kadang-kadang anak-anak itu kan karena mereka ya masih senang bermain gitu, di musola pun kadang bermain-main, di kelas juga kadang suka berbuat gaduh bermain. Itu bagaimana cara terbaik untuk menenangkan mereka sih? Ya, itulah anak-anak. Mereka itu konsentrasi paling top 3-5 menit paling. Sisanya udah hilang. Iya, makanya kita kalau jelasin nama mereka kayak kita majelis taklim ya nggak kena. Ya bisa. Mereka tuh dibimbing, dibuat, dikasih contoh, dibimbing, ya, dibuat hal-hal yang mengarahkan mereka. Tapi kalau materi apa gitu belum, malah mereka ya itulah anak-anak. Ya, terus gimana kita mengarahkan mereka? Ya, arahkan kesibukan mereka pada hal yang baik. Misal kita ada satu nih yang lagi baca, ya, yang udah baca nulis, yang udah ini begini. Kalau mereka dibiarkan kosong, kabur. Terus ikat mereka, tapi dengan hal-hal yang itu menambah keahlian mereka, menambah, misal mereka disuruh tulis ini atau disuruh kerjain itu, lalu perhatikan ini. Karena anak-anak itu kalau dilepas, udah mereka banyak temannya di situ, pasti akan berantakan. Itu, jadi jangan dilepas. Ya, kecuali kalau memang mereka udah istirahat, ya, atau ya sebagai bonus buat mereka karena mereka baik, ya udah silakan. Yang lainnya belum gitu. Nah, itu jadi jangan dilepas. Kalau dilepas ya udah dia pasti berantakan anak-anak itu. Entah gimana cara kita, gimana metodenya atau di lapangan untuk tidak lepas mereka itu gimana. Ya. Itu tentu berbeda-beda. Wallahu ta'ala alam. Terkait dengan upacara Senin atau apel pagi, kalau rangkaian secara nasional itu kan ada bendera,
Pancasila, undang-undang. Ini rangkaian-rangkaian ini apa saja yang bisa dibahas kemudian, atau yang berubah, atau yang boleh, atau yang dilarang ini apa? Pertama, bendera udah aja biarin, nggak usah digeret-geret, udah ada di atas, pasang. Terus anak-anak ini aja apa namanya, suruh mereka ucapkan bareng-bareng kalimat-kalimat baik, misalnya dari apa ya? Kalau saya di pengalaman saya dia di sekolah Alia itu kita ada kayak seperti peraturan sekolah ya gitu kan. Pokoknya jadi siswa yang baik, jadi gini itu ada beberapa gitu kan. Itu mereka baca di awal. Ya, dan itu pun nggak mesti. Tetap mereka dibariskan, disuruh rapi, bendera udah di atas. Ya, terus ikrar kayak kalimat-kalimat inilah apa yang menjadi ini pedoman belajar misalnya. Jadi belajar yang baik apa begini, berapa 3 aja seperti itu. Setelah itu habis itu pengarahan. Nggak perlu. Habis itu pengarahan si siapa namanya, petugas protokolnya, ya pembina, ya pengarahan. Ini sekarang kita hari Senin, besok kita mau ujian, mau kasih tahu belajar yang baik apa bagaimana begini. Jadi orang juga tidak merasa ini nggak ada upacaranya nih. Ya, tidak ada upacara, teman, dengan hal-hal yang perlu saja, yang bermanfaat. Ya, kalau yang nggak kita perlu nggak ada masalah, nggak usah. Bendera udah biarin dia di atas, nggak ada masalah. Ya, bendera nggak apa-apa, biar pasang bendera. Kenapa emang? Bendera tetap simbol negara, bendera. Mau diapain? Dan itu nggak jadi masalah, mubah saja. Tapi kan yang jadi masalah kalau kita melebihkan dari keadaannya sebagai bendera, ya kan? Kita juga nggak boleh meremehkan, karena meremehkannya ya pastinya berurusan sama negara, ya kan? Gitu. Tapi juga nggak perlu kita lebihkan. Taruh bendera, pasang bendera. Anak-anak suruh baris, layaknya upacara. Nanti isinya apa? Ya isinya pengarahan, bimbingan dari pembina. Isinya mungkin ada yang berprestasi, ada yang perlu diumumkan, ya kan? Seperti itu. Sama itu, anak-anak yang terpilih baca hafalan. Bulan baca hafalan, yang lain dengar. Gitu. Iya, seperti itu. Ya itu mah diatur saja di kita. Di sekolah kita seperti itu. Nanti ada anak satu hafalan, yang lain dengar. Yang berprestasi gitu kan. Ini kan memancing mereka juga untuk berprestasi. Ya, selebihnya pengumuman. Ya, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Menyambung pertanyaan beliau tadi, kalau misalkan kita mengadakan lomba gitu misalnya di antaranya akan 17 Agustus dalam rangka memeriahkan 17 Agustus itu boleh Ustaz? Atau gimana? Ya, wallahu ta'ala alam, saya kira kita kan libur ya, nggak usah ada lomba. Mereka udah lomba kok di masyarakatnya. Ya, artinya kita juga tidak itu kita nggak usah terlibat melarang secara khusus, terlibat menyuruh secara khusus, nggak perlu. Kalau kita terlibat dalam melarang secara khusus, kita akan berhadapan dengan apa yang pastinya kita tahu. Kita nyuruh juga ya ini nggak penting. Artinya biarin aja, itu masyarakat mereka banyak ngadain, nggak perlu kita ngadain. Ya seperti itu. Ya dan hal seperti ini sebetulnya longgar saja. Cuman kita kan punya perkara yang penting untuk kita lebih isi daripada yang lainnya gitu. Kalau kita mau lomba ya kan banyak lomba-lomba yang lain yang bisa kita lakukan. Di momen-momen lain ketika rekreasi, ketika jalan-jalan kan kita bisa lomba, kan nggak harus ada momen gitu. Jadi kita nggak usah terlibat dalam pelarangan karena kita institusi, nggak usah terlibat juga dalam memerintah. Udah laksanakan saja apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita sewajarnya, ya. Ada waktunya lomba sudah. Gitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Ustaz, terkait dengan lomba itu, apakah kita tidak perlu takaluf, Ustaz? Tidak perlu berlebihan, manakala misalnya sebagai warga
sekolah sebagai warga dan perumahan misalnya, kita tahu di situ ada lomba-lomba yang mubah, mungkin bulu tangkis atau apa misalnya, olahraga lah. Tapi kadang-kadang juga di luar sana, nggak tahu kalau di sini, di luar sana kadang-kadang ada lomba nyanyi dan sebagainya yang itu adalah suatu pengingkaran. Nah, sebagai warga yang baik karena ditarikin sama RT, apa kita nggak perlu tahaluk, udah artinya lomba-lomba yang mubah aja ya ikut turun aja. Mau ikut gitu? Karena disuruh turun gitu Ustaz. Gimana? Suruh apa? Ini patungan bayar juga lomba. Oh, bayar udah. Semeling warga yang baik Ustaz. Bukan masalah warga yang baik juga. Hal-hal yang seperti ini sensitif. Jangan terlibat pelarangan, jangan juga nyuruh. Kalau memang umumnya masyarakat akhirnya mengedarkan urunan untuk minta, kasih aja. Yang kita ini nggak perlu besar-besar, yang sewajarnya aja. Ya, kita ini kalau karena efeknya berat untuk ya cuman tiba ngasih 20.000 aja palingan, daripada efeknya kita nanti di macem-macemin, nggak cinta negara lah, nggak inilah nih ajaran. Sebetulnya nggak ada, kita maksud itu semua nggak ada. Kita nggak ada bilang kita benci sama negara ini negara kafir, nggak ada kita bilang begitu. Tapi hal-hal yang seperti ini ya kan, ya maksud saya itu nggak usah terlibat pelarangan, nggak usah juga terlibat nyuruh seperti itu. Kalau emang dia ngedarin, kasih aja. Ya, dan kita kasih bukan dalam rangka mendukung apa yang menjadi kemaksiatan mereka. Ya paling enggak pemberian kita itu untuk menolak keburukan yang bisa terjadi dan menimpa. Apalagi di situ ada yang mubah, ya udah itu buat mubah, bukan untuk mendukung kejelekan, enggak. Kita institusi bermasyarakat, sudah kita fokus apa yang menjadi bidang kita, yaitu apa? Belajar mengajar udah. Lah itu kan nggak menjadi bagian belajar mengajar, kita nggak usah urus. Tapi kalau akan menimbulkan efek kepada kita dari efek keburukan, buat tameng atau buat sesuatu yang akan membuat kita selamat, sehingga kegiatan inti pokok kita ini berjalan terus gitu. Ya begitu kita berjalan. Ya, banyak hal yang akhirnya kita nggak bisa paksakan. Santai saja, semua ada waktunya. Banyak hal yang perlu kita bereskan dulu di awal, dari hal-hal yang mungkin mendatang yang ya udah kita istilahnya abaikan dulu. Anak-anak ini lebih penting. Masa gara-gara kayak gini akhirnya kita mesti tutup sekolah, gara-gara nih pada kagak ikut lomba atau nih pada kagak nyumbang lomba kita tutup sekolah. Ini kita terlalu terburu-buru pengen cepat dapat hasil. Ya, silakan. Ada terkait dengan upacara, tidak ada pembacaan teks Pancasila. Bolehkah kita misalnya ini dalam rangka mengajarkan anak-anak gitu ya, mereka biar tahu Pancasila gitu. Jadi ketika mereka tanya coba apakah Pancasila gitu, mereka bisa. Itu bolehkah misalnya kita menuliskan di kelas misalnya seperti itu tentang Pancasila, sehingga mereka ya paling tidak tahulah, kalau ditanya mereka tahu gitu. Itu boleh tidak? Kita anak-anak itu ya, anak-anak itu saya kira tidak begitu urgent untuk tahu apa itu Pancasila. Begitu urgent. Nanti kalau sudah kelas SMP, SMA, itu kan nanti ada pelajaran PKN gitu kan. Kita di Aliyah itu karena kita kan orientasinya formal, gabung ke Diknas, yang kayak gitu-gitu harus tetap ada. Kalau enggak, kita gimana dapat perizinan dan seterusnya. Tetap itu nanti jadi pelajaran di kelas nanti, tapi kita kasih tahu sama anak-anak yang paling inti adalah nilai-nilainya yang baik aja sudah. Gitu. Jadi kita modifikasi bukan dia sebagai suatu asasnya, karena cukup bagi kita asas kita Islam. Cukup bagi kita asas kita Alkitab dan Sunnah. Buat apa seorang berbuat baik kalau asas landasan kebaikannya itu bukan Islam? Ini dia baik tidak dalam rangka ibadah. Ya kan? Orang kafirin berbuat baik, tapi asasnya mereka tidak berislam dengan
perbuatan baik itu apa jadi ganjaran? Kan enggak. Oke, isi yang ada di dalam Pancasila itu ada yang tidak bertolak belakang dengan Islam. Tapi kalau dia melaksanakan itu dalam rangka melaksanakan apa yang menjadi Pancasila, kira-kira pahala enggak? Lah kagak lah. Karena di antara syarat diterimanya amal itu asasnya Islam, ikhlas, ittiba. Kalau asasnya itu adalah seperti itu, maka jadi nggak ada guna. Ya, maksud saya hal itu ya diperkenalkan sekilas saja Pancasila A B C gitu. Ya, saya kira kalau memang kita ini sekolahnya orientasi mana? Diknas. Ya kan nanti kan pelajaran-pelajaran baku dari Diknas kan ada tuh. Nah, itu saja kita kita kemas ke anak-anak itu gitu. Kita kemas gitu. Jadi kita juga tidak frontal ya kan, akhirnya memberatkan kita sendiri ya, tapi kita juga tidak mengabaikan apa yang menjadi fokus dari sekolah kita. Hal-hal yang seperti itu saya kira sifatnya luas saja ya gitu. Nanti SMA itu dipelajari lagi ya. Adapun SD harus kita tekankan, harus hafal seperti yang ada itu. Yang hafal buat apa hafal kalau kelakuannya juga nggak jelas gitu ya kan. Dan kalaupun dia hafal memahami maknanya buat apa? Kan akhirnya Pancasila itu prakteknya masing-masing sesuai dengan pemahaman. Ya kalau Tuhannya Maha Esa, kenapa ada Tuhan yang tiga? Kenapa ada yang sembahan yang lain juga? Berarti kan mereka nggak Pancasila. Gitu. Jadi udahlah kita Islam aja udah, ngapain itu? Kita berpahala ngikutin Islam, nggak berpahala ngikutin Pancasila. Walaupun senilai dengan Islam. Wallahu a'lam. Biasanya setelah semesteran itu kan anak udah nggak ada materi atau apa kegiatan. Itu biasanya diisi dengan class meeting atau perlombaan. Nah, hadiah lomba ini apakah harus dari pihak ketiga atau dari pihak sekolah itu dibolehkan? Nggak ada masalah, pihak ketiga, pihak sekolah. Yang nggak boleh itu anak-anak yang kita kumpulin buat hadiah. Jadi sponsor nggak boleh. Ya. Kemudian misalkan harganya gitu, yang dibutuhkan jadi guru, apakah itu boleh? Siluet gitu ya. Kalau bentuknya maksudnya itu burung nggak boleh. Tapi suatu bentuk seperti burung itu perlu didalamin lagi. Ini sebetulnya bukan burung, cuman kayak burung aja, gitu. Tapi ya kalau bisa dihindari untuk bentuk-bentuk yang memang nggak bernyawa itu lebih bagus. Seperti itu. Atau origaminya kita nggak usah kasih mata. Ya kan, nggak dikasih mata. Ya kan juga nggak ada burung kayak begitu kan? Emang ada burung kotak-kotak gitu kayak origami kan nggak ada. Cuman nggak usah kasih mata aja udah. Karena hakikatnya itu bukan burung, ya kan? Dan juga kita sedang tidak melakukan tiruan burung karena nggak ada burung kayak begitu. Seperti itu. Ya. Wallahu taala alam. Iya. Terkait menjadi pendidik bagaimana jadi pendidik yang tegas tapi tetap memahami. Kemudian apakah perlu kita ketika anak itu misalkan dalam sholat itu dia bercanda gitu kan, kemudian kita tarik ke belakang, nanti kita kasih kop atau hukuman gitu saja. Hukumannya itu bisa berbentuk ibadah juga seperti misalkan dia masukkan ke kotak amal yang dibatasi atau ditentukan, atau dia melakukan baca Quran di hadapan kita gitu. Ya. Untuk seperti itu pertama kita harus jadi yang konsisten dulu. Konsisten. Kalau kita bilang salah, kalau kita bilang nanti dihukum, kalau itu benar kita kasih apresiasi gitu. Jadi anak-anak itu tidak meremehkan apa yang menjadi arahan kita, karena dia tahu bahwasanya gurunya itu konsisten. Kalau dibilang salah dan hukuman, dihukum benar loh ntar.
Kadang-kadang ketidakkonsistenan kita itu akhirnya membuat mereka jadi meremehkan. Tapi juga perlu diperhatikan, ancaman itu nggak harus selalu direalisasikan. Yaitu misalnya ada murid salah, oh kamu ini harusnya dapat hukuman ini, tapi saya maafkan. Itu terkadang bisa lebih dihargai oleh mereka. Jadi nggak selalu hukuman ancaman yang kita ancaman oleh mereka terus kita realisasikan ketika mereka melakukan kesalahan itu, nggak selalu gitu. Tapi kalau mereka baik harus kasih apresiasi. Mereka baik kasih apresiasi. Kalau mereka buruk jelaskan itu keburukan mereka. Adapun masalah merealisasikan ancaman yang kita ancam itu nggak selalu. Lihat baik dan buruknya. Kalau nggak perlu untuk direalisasikan hukuman, nggak perlu. Karena dia udah ngambil pelajaran. Kan yang paling penting adalah berubahnya dia. Hukuman itu kita realisasikan kalau memang hanya dengan menimpakan hukuman dia bisa mengambil pelajaran. Seperti itu. Ya, lihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat syariatnya. Orang yang berzina apakah semata-mata begitu saja dihukum dengan rajam? Enggak. Kalau dia udah menyesali perbuatannya, dia bertobat, ya, dan dia nggak kuat untuk hukuman itu, jangan dikejar kata Nabi SAW, biarin. Misalnya orang nih zina nih, pas mau dihukum dia karena berat lari dia, jangan dikejar, udah biarin. Ya, jadi dalam agama kita yang namanya ancaman hukuman itu nggak selalu ditimpakan. Lihat Allah SWT, para pelaku dosa besar banyak yang Allah maafkan. Walaupun ada juga yang Allah timpakan hukumannya. Ya kan seperti itu. Nah itu, makanya begitu juga ke anak-anak. Tapi yang penting kita konsisten. Kalau mereka keliru salah, katakan salah. Hukuman itu kita berlakukan kalau memang hanya dengan hukuman itu dapat merubah mereka, membuat pelajaran bagi mereka. Kalau mereka sudah belajar tanpa harus menghukum, buat apa hukuman itu? Hukuman itu ada untuk perbaikan. Kalau sudah baik, ngapain lagi dihukum? Seperti itu. Tapi kalau mereka berbuat baik, kasih apresiasi, ya kan, dengan hadiah atau dengan memuji mereka, ya, dan juga hargai apa yang mereka katakan, dengar. Itu diantara perkara juga yang nanti membuat mereka insya Allah Ta'ala menghargai kita, dengar gitu. Jadi seperti orang tegas, mereka jadi ya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Saya kira mungkin bagi para asatidzah yang udah pengalaman dalam mengajar tentu lebih paham akan hal ini. Yaitu diantara seni, ya kan, yang bisa kita ambil atau pelajaran dalam mengajar. Karena hal-hal yang seperti ini tuh hal-hal yang nanti kita dapetin di lapangan tuh. Ya, dapetin di lapangan. Anak-anak seperti ini, seperti itu. Ya, makanya dia terus minta taufik dari Allah agar kita dibimbing dalam mengajar kebaikan ini. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini dulu yang bisa kita pelajari. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf para asatidzah sekalian, bukan maksud untuk menggurui, tapi ini sekedar berbagi buat saya juga tentunya, dan semoga bermanfaat bagi para asatidzah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.